你都压制不住吗？废话！三角形，你看，攻击属性还在不停往上涨。Halo guys, selamat datang di channel Portal Donghua, channel yang khusus membahas bocoran dari alur cerita Donghua terbaik di jagat raya. Dan pada video kali ini, saya kembali mewakili Bang Panjul, akan membawakan bocoran alur cerita Throne of Steel, episode 51, yang akan tayang pada tanggal 20 nanti. Dan oleh sebab itulah, suara serta gambar video tidak akan sama. Dan biar nggak kebanyakan spoiler di awal, buruan klik tombol subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan bocoran alur cerita Donghua lainnya. Nah, jika kalian semua udah pada subscribe, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Yang dimana pada cuplikan akhir episode 50 sudah diperlihatkan, anggota tim perburuan iblis yang dipimpin oleh Hao Chen pun telah terbentuk, namun menimbulkan banyak pertanyaan dari ketua kuil serta para peserta yang melihat komposisi dari tim tersebut. Yang dimana dalam tim itu berisikan penyihir yang tidak bisa merapalkan mantra serangan, pendeta yang tidak bisa menggunakan mantra penyembuhan, warrior yang tidak tahu caranya bertahan, summoner yang bisanya memanggil hewan iblis aneh. Dan komposisi ini, merupakan tim dengan komposisi teraneh sepanjang sejarah tim perburuan iblis. Singkat cerita hari pun telah berganti, dan 10 tim perburuan iblis yang kemarin telah terbentuk, kembali dikumpulkan oleh Han Qian, yang saat itu datang bersama 10 prajurit, yang berdiri berjajar di belakangnya. Sesaat setelahnya Han Qian berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kalian telah resmi menjadi anggota pasukan perburuan iblis tingkat prajurit, dan akan bertempur menghadapi iblis-iblis buas untuk mendapatkan poin kontribusi. Yang dalam 3 bulan ke depan, tim dengan jumlah poin kontribusi tertinggi akan menempati peringkat pertama dalam kompetisi ini, dan hanya 3 tim teratas yang akan menerima hadiah. Tim pertama akan mendapatkan 1000 poin kontribusi, yang kedua 500, dan yang ketiga 300 poin, dan ini berlaku untuk setiap anggota regu tanpa terkecuali, ucap Han Qian, lalu kembali berkata. Di belakangku ada 10 ksatria penjaga, yang telah bertarung melawan ras iblis selama bertahun-tahun. Dan dalam 3 bulan ini, masing-masing dari mereka akan menjadi ketua dari tim kalian, ucap Han Qian. Dalam novel dijelaskan, bahwa aliansi kuil mengirim 10 ksatria penjaga ini untuk melindungi dan melatih tim perburuan iblis yang baru saja dibentuk, sebelum bisa bergerak dengan mandiri. Karena bagaimanapun, tim yang baru saja terbentuk, belum memiliki pemahaman tentang pertempuran yang sebenarnya, dan masih perlu dilatih oleh 10 ksatria penjaga yang telah dipersiapkan oleh Han Qian. Sesaat setelahnya, masing-masing dari 10 ksatria penjaga berjalan ke arah tim berbeda. Dan yang bertugas untuk melatih tim Long Hao Chen, adalah seorang pria kekar dengan bekas luka di wajahnya. Halo, saya adalah Gao Yingjie. Mulai hari ini sampai 3 bulan ke depan, aku akan menjadi pemimpin kalian, tapi aku tidak bertanggung jawab untuk memerintahkan kalian dalam pertempuran. Tapi walaupun demikian, aku memiliki hak untuk menentang keputusan dan strategi yang akan kalian gunakan, karena tugasku adalah untuk memastikan, bahwa dalam 3 bulan kemudian, kalian sudah dapat berangkat ke medan perang. Tapi sebelum kita berangkat, aku perlu menguji kekuatan kalian terlebih dulu. Ditambah lagi saat ini tim kalian baru saja terbentuk dan belum pernah bertarung bersama, oleh karena itu, biarkan aku menjadi lawan pertama yang akan kalian hadapi, karena aku ingin melihat kekompakan tim kalian, ucap Gao Yingjie. Di sela itu, Wang Yuan bertanya, Ketua, di langkah manakah tingkat kekuatan Anda? Aku adalah ksatria dari langkah ke-7, sahut Gao Yingjie, lalu kembali berkata. Tapi meskipun demikian, selama pertarungan melawan kalian, aku tidak akan menggunakan kemampuan terbang, ataupun memanggil tungganganku. Mendengar ucapan itu, Wang Yuan kembali berkata dengan penuh semangat. Jika kami berhasil mengalahkanmu, apakah kami akan mendapatkan sesuatu seperti beberapa poin kontribusi? Mendengar ucapan itu, Long Hao Chen tidak mengatakan apa-apa, karena seperti yang dikatakan Gao Yingjie, tim mereka baru dibentuk, jadi dia harus banyak mengamati rekan-rekannya sendiri,
untuk membiasakan dengan karakteristik setiap orang. Dan sekarang, dia baru saja menemukan salah satu fitur Wang Yuan, yaitu materialistis guys. Di sisi lain, Gao Yingjie yang mendengar ucapan itu, ia pun tersenyum lalu berkata, "Aku tidak dapat memberikan poin kontribusi secara langsung, tetapi jika kalian menang, maka aku akan menjadi bagian dari tim kalian, dan bertindak sementara sebagai ksatria penjaga di antara barisan Anda, serta mendengarkan dan mematuhi perintah dari kapten tim kalian. Dan satu lagi, jika kalian menang, maka semua poin kontribusi aku dapatkan di medan perang, akan dibagi secara adil pada semua anggota tim kalian. Bagaimana, sungguh menarik bukan?" ucap Gao Yingjie. "Baiklah, kami setuju," ucap Long Hao Chen lalu bergumam. Meskipun akan sangat sulit untuk mengalahkan prajurit di langkah ketujuh, tapi ketua Gao pada dasarnya adalah ksatria penjaga, bukan ksatria retribution. Ditambah lagi dia telah berjanji tidak akan memanggil tunggangannya, maka tidak ada salahnya kami mencoba melawannya. Sementara Gao Yingjie, melihat para pemuda yang sangat ingin mencoba mengalahkannya, ia pun merasa bahwa semua ini sangat menggelikan, karena bagaimanapun, dia adalah ksatria langkah ketujuh. Sesaat setelahnya, Gao Yingjie pun melangkah ke area pertempuran, dan langsung merilis perisai dan pedang yang muncul di tangannya, yang tampak seperti senjata ksatria paling standar. Bahkan, jika dibandingkan dengan peralatan tingkat magis, kualitasnya masih jauh di bawah. Sesaat setelahnya, Long Hao Chen mulai membuat gerakan menyerang, sembari menginstruksikan pada anggota timnya. "Sima Xian aktifkan mode mengamuk, Yuan, lakukan pertahanan. Yinger, berlindunglah di belakang Lin Xin dan panggillah tungganganmu mendukung kami. CR, bertindaklah sesuai dengan penilaianmu," perintah Long Hao Chen, yang dengan cepat memberikan arahan pada kolaborasi pertama mereka. Saat memberikan perintahnya, tampak cahaya ungu bersinar di antara alis Long Hao Chen, dan Hao Yue pun muncul. Namun saat itu, Hao Chen memerintahkannya tinggal di belakang dan tidak ikut bertarung. Di saat yang sama, Yinger pun dengan cepat menyelesaikan mantra pemanggilan, diikuti munculnya binatang iblis yang aneh, seperti bola mata besar yang mengerikan, membuat Li Xin seketika panik, dan berkata, "Asu, monster seperti apa yang kamu panggil ini?" ucap Li Xin. Melihat binatang ajaib itu, bahkan Gao Yingjie yang seorang ksatria langkah ketujuh pun seketika terkejut, karena pendamping binatang ajaibnya itu benar-benar tidak cocok dengan majikannya yang imut menggelegar. Ini adalah mata iblis, ucap Gao Yingjie yang keheranan, saat melihat mata iblis besar yang melayang di udara dan berputar tanpa henti, hingga menimbulkan dampak gangguan udara yang dipancarkan dari tengah pupilnya. Tepat saat berada pada jarak kurang dari 19 meter dari Gao Yingjie, Long Hao Chen pun segera merilis tebasan cahaya, yang melesat seperti sambaran petir ke arah Gao Yingjie, namun dapat diblokir olehnya. Sesaat setelahnya, pedang milik Gao Yingjie yang awalnya biasa saja, seketika memunculkan riak emas, yang langsung ditebaskan lurus ke arah Long Hao Chen. Menanggapi serangan itu, Long Hao Chen pun membungkuk dan merilis perisai roh suci, yang dikombinasikan dengan perisai api suci yang dirilis oleh Lin Xin, hingga membuat Hao Chen memiliki pertahanan berlapis. Melihat perisai yang berlapis itu, Gao Yingjie pun sempat terkejut, namun bercampur senang. Saat itu dia berpikir dalam hatinya, bahwa ini adalah pertarungan pertama mereka dalam kelompok, tapi sudah bisa bekerja sama dengan koordinasi seperti ini. Karena bagaimanapun, seorang ksatria penjaga yang mampu menahan serangan musuh, itulah jantung tim yang sebenarnya. Terlebih lagi ksatria muda yang merupakan pemimpin kelompok, yang memiliki kompor sein spiritual. Jika dikombinasikan dengan kemampuan bertahan berkualitas tinggi miliknya, maka tidak mengherankan jika ia mendapat posisi teratas dalam kompetisi individu. Tapi jika ingin mengalahkanku, itu semua belumlah cukup, gumam Gao Yingjie, sembari menghunuskan pedang beratnya ke arah Long Hao Chen, seolah-olah dia tidak melihat Sima Xian, yang saat itu menyerang dengan palu besarnya dari sisi kiri. Tepat saat tebaskan lurus ke arah Hao Chen dilepaskan, seketika Sima Xian yang saat itu dalam posisi menyerang pun ikut terpental. Sementara Hao Chen, ia pun segera merilis 3 kemampuan pertahanan yang ia miliki. Di saat yang sama, Li Xin pun ikut mendukungnya menggunakan kristal awan api miliknya, yang dalam sekejap mata, telah memperkuat pertahanan yang dirilis oleh Long Hao Chen, yang mampu memblokir serangan dari Gao Yingjie. Namun, walaupun serangan itu dapat diblokir,
tapi dengan dampak dari kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh kesatria langkah ketujuh, membuat pertahanan berlapis itu hancur, dan membuat tubuh Hao Chen seketika mati rasa. Melihat hal itu, Gao Yingjie pun sedikit kaget. Karena walaupun dia dapat menghancurkan pertahanan berlapis itu, namun tim yang dia hadapi ini adalah pendatang baru dalam pasukan perburuan iblis, dan sudah bisa menggunakan pertahanan berlapis. Ditambah lagi dengan perisai surgawi yang dirilis oleh Long Hao Chen, yang menurut perkiraan Gao Yingjie, perisai itu sangatlah sempurna, dan mengandung energi misterius. Menyadari kekuatan tim perburuan iblis yang ia lawan, Gao Yingjie pun tak mau lagi membuang waktu, dan mulai bertarung serius. Di saat yang sama, tiba-tiba bola cahaya keemasan yang sangat besar terbentuk, yang dalam sekejap melesat seperti meteor, dan dengan keras menabrak tubuh Gao Yingjie. Mendapat serangan seperti itu, Gao Yingjie pun menatap kosong ke arah si penyerang, yang ternyata adalah Wang Yuan, yang berdiri dengan perisai raksasa surgawinya. Pada saat yang sama, tiba-tiba siluet Chai Er muncul, yang dengan secepat kilat akan segera mengeksekusi Gao Yingjie. Namun, sebagai kesatria langkah ketujuh yang sudah bertahun menghabiskan waktunya melawan para iblis, gerakan senyap si Chai Er pun tidak dapat mengecohnya, dan segera merilis perisai ilahi untuk memblokir serangan Chai Er, membuat Wang Yuan yang saat itu ikut menyerang pun seketika terpental. Di saat yang sama, Gao Yingjie yang mulai merasa tertekan dengan tim Hao Chen, ia pun langsung merilis kemampuan khusus dari seorang kesatria langkah ketujuh, yaitu Brilliant Body. Namun di sela itu, Gao Yingjie merasa heran, saat mengingat serangan yang dilakukan Chai Er. Yang walaupun dapat diblokir, namun ada perasaan menusuk sedingin es yang menembus pikirannya. Di sela pertanyaan di benaknya itu, tiba-tiba dalam sepersekian detik, tampak ribuan cahaya putih bersinar dari dada Chai Er, yang berasal dari kompor spiritual 1000 pukulan, yang saat itu melepaskan serangan, yang terkonsentrasi penuh pada tubuh Gao Yingjie, hingga membuat suara-suara benturan seperti logam yang sedang bergesekan. Di sisi lain, Gao Yingjie yang mendapat serangan membabi buta, ia pun ingin membalas menyerang Chai Er. Namun, dia yang masih berada di bawah pengaruh kompor Sein spiritual milik Long Hao Chen, hanya bisa mengarahkan serangannya pada Long Hao Chen saja. Pada saat Gao Yingjie berada pada jarak kira-kira 10 meter dari Long Hao Chen, pedang berat di tangan kanannya seketika mengarahkan api sucinya seperti rantai yang lurus ke Hao Chen. Di sisi lain, melihat serangan dahsyat yang melesat ke arah Hao Chen, Lin Xin pun segera merapalkan mantra pertahanan. Di saat yang sama, tiba-tiba Lin Xin malah merapalkan mantra pelenyap elemen, yang merupakan mantra yang bisa melenyapkan serangan dari prajurit di bawah langkah ketujuh, yang juga dapat mengacaukan segala jenis elemen sihir. Dan ketika digunakan pada Gao Yingjie, yang merupakan kesatria langkah ketujuh, sihir itu pun tidak berfungsi dengan baik, dan malah berdampak pada Long Hao Chen dan rekan tim lainnya. Waduh guys, memang si Lin Xin ini biangnya masalah. Kalau Hao Chen sampai kenapa-kenapa, bisa-bisa dia jadiin tumbal sama si Chai Er. Di sisi lain, tanpa bantuan dari teman-temannya, Long Hao Chen harus menghadapi Gao Yingjie secara langsung. Ia pun mencoba berpikir dengan kepala dingin, langkah apa yang harus ia ambil. Karena tidak mungkin baginya untuk menggunakan mantra perisai suci. Karena di bawah pengaruh mantra elemen pelenyap, perisai itu pun akan menghilang. Dan satu-satunya jalan, adalah melawan Gao Yingjie secara langsung. Setelah memikirkan hal itu, Hao Chen pun mengambil napas dalam, diikuti cairan emas di sekitar kompor Sein spiritualnya yang bergetar hebat, dan mulai menyelimuti tubuhnya, membentuk perisai roh suci. Karena tanpa kemungkinan untuk menghindar, dia hanya bisa berusaha memblokir dan mencoba menahan serangan yang siap menghantam tubuhnya. Dalam novel dijelaskan, jika saja yang dihadapi Gao Yingjie adalah musuh yang sebenarnya, maka ia hanya perlu menyebarkan api sucinya ke udara, dan langsung mengubah mereka semua menjadi abu. Tetapi pada saat ini, dia hanya mencoba mengevaluasi kekuatan Hao Chen, yang merupakan juara pertama dari seleksi tim perburuan iblis tahun itu. Jadi dengan demikian, dia tidak akan menggunakan metode yang berbahaya, dan ketika Long Hao Chen sudah tidak dapat menahan serangannya, maka ia akan segera berhenti, pikir Gao Yingjie. Dan tepat, ketika energi spiritual cair di tubuh Long Hao Chen bertemu dengan api suci milik Gao Yingjie, Hao Chen merasa seolah-olah tangannya dibakar dengan larva panas, membuat pertahanan tubuhnya seperti tersulut. Dan kompor spiritualnya pun perlahan meredup, hingga menjadi gelap. Bahkan,
Energi spiritual cair di tubuhnya menjadi tidak stabil. Namun di sela tekanan itu, Long Hao Chen merasa heran, karena dalam kesulitan seperti itu, dia sama sekali tidak merasakan bahaya apapun. Namun di sisi lain, Long Hao Chen tidak merasakan bahaya apapun, tapi dalam sepersekian detik, tiba-tiba, Gao Yingjie merasakan aura membunuh yang sangat intens, yang berasal dari belakangnya. Tampak saat itu, rambut ungu Chai Er samar-samar bergerak menyebar, dengan mata yang tanpa ekspresi berubah menjadi abu-abu, memancarkan aura biru tua di sekelilingnya, yang dengan perlahan mulai merentangkan kedua tangannya. Menyadari akan hal itu, Gao Yingjie seketika terkejut. Apa ini? Bagaimana mungkin, gadis buta ini melepaskan aura yang begitu menakutkan? Ini benar-benar melampaui tingkat kultivasinya yang masih berada pada langkah kelima, gumam Gao Yingjie. Dan itulah guys, ending dari bocoran Donghua Throne of Steel, episode 51. Akhir kata, sampai jumpa di bocoran Donghua lainnya.